Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu bertatap muka meskipun melalui daring ini karena situasi pandemi Corona 19 ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, tapi tetap kita harus jalan terus komunikasi meskipun kita melaksanakan komunikasi ini di rumah masing-masing melalui daring. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan tetap setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan atau yang ada kaitannya dengan profil SMA Negeri 3. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada para peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 yang bisa diterima di SMA Negeri 3 ini, baik melalui jalur prestasi, nilai raport, prestasi kejuaraan, kemudian perpindahan orang tua atau anak guru, dan yang tak kalah pentingnya juga melalui jalur zonasi. Nah, ini semua dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama, gelombang pertama, dan tahap kedua yaitu melalui jalur zonasi. Alhamdulillah sudah selesai kemarin, dan Anda sebagai peserta didik baru di SMA Negeri 3 kami ucapkan selamat datang, dan kita akan memperkenalkan bagaimana profil sekolah SMA Negeri 3 ini. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa SMA Negeri 3 ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Tasikmalaya yang memiliki profil atau lokasi SMA Negeri 3 ini, yaitu yang ada di wilayah Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, kemudian Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan salah satu SMA negeri yang dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu Dr. Andes Haji Anda Sujana MPD. Kemudian SMA Negeri 3 seperti sekolah yang lain juga memiliki visi dan misi. Di antaranya visi sekolah yang tadi sudah disebutkan bahwa school profile idaman. Idaman itu artinya indah dipandang, kemudian damai dalam kehidupan, andalan dalam prestasi, mandiri dengan keutamaan, antusias mencapai tujuan, norma agama dan budaya jadi pedoman. Nah, itu idaman sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Juga memiliki misi sekolah, yaitu diantaranya menanamkan nilai estetis dalam kehidupan dan lingkungan, kemudian menciptakan suasana tenang dan tentram serta bermusyawarah, kemudian meningkatkan kemampuan semua warga sekolah dalam mencapai kualitas pendidikan, meningkatkan peran MBS atau MBS itu berbasis sekolah ya dalam pendidikan, kemudian meningkatkan keterampilan dalam berkarya dan mengusahakan terwujudnya norma agama dan budaya dalam kehidupan. Nah, itu visi misi sekolah yang sudah kami jelaskan di sini untuk diketahui oleh para peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021.
Nah, sebentar lagi visi misi ini akan di SMA Negeri 3 ini akan diluncurkan juga, ini sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu diantaranya visi yang sudah kami yang sudah diinformasikan sebagian kepada para guru maupun kepada orang tua peserta didik, yaitu visi misi SMA Negeri 3 ini yaitu semantitas unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, ramah, sosial dan budaya, saing di Jawa Barat tahun 2022. Kemudian unggul sekolahnya yaitu diantaranya 1, prestasi sekolah, jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ekstrakurikuler, dan yang keempat lingkungan, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Kemudian SMA Negeri 3 Tasikmalaya juga ini memiliki atau fokus pada peningkatan keunggulan, diantaranya 1 yaitu peningkatan prestasi dan mempersempit kesenjangan prestasi antar individu peserta didik. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran yang efektif, dan yang ketiga adalah penciptaan kultur yang positif. Nah, itu visi misi yang sebentar lagi akan diluncurkan. Tapi ini sebagai lanjutan atau mungkin lebih dirampingkan mengenai visi misi sekolah yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di SMA 3 ini memiliki struktur organisasi, diantaranya yaitu komite sekolah. Nah, ini komite sekolah ini yang ketuanya adalah Profesor Dr. Haji Yus Darusman MSI, merupakan dia juga sebagai rektor di Universitas Perjuangan dan sebagai pengajar juga di Universitas Siliwangi. Kemudian seperti yang anak-anak ketahui bahwa SMA Negeri 3 ini dipimpin oleh kepala sekolahnya adalah Dr. Haji Anda Sujana MPD, kemudian Kasubatnya adalah Hajah Titin Suprihatin MPD. Nah, ini kepala sekolah juga dibantu oleh para wakil kepala sekolah yang terdiri dari wakil kepala sekolah urusan kurikulum, yaitu Pak Depi Sidroto Muntaha SPD, kemudian wakil kepala urusan kesiswaan Bapak Haji Hari Setiadi SPD, dan wakil kepala urusan sarana Dr. Anda wakil kepala urusan sarana itu Dian Widya Susti SPD, dan wakil kepala urusan humas yaitu saya sendiri Dr. Anda Syarif Erhamid MPD. Nah, setiap wakil kepala sekolah ini juga dibantu oleh para stafnya yang terdiri 8 orang. Nah, kemudian ke bawahnya juga ada koordinator BK, kemudian kepala lab, dan akhirnya kepada tenaga pendidik dan peserta didik yang ada di SMA Negeri 3 itu terbagi dalam 36 rombel, yaitu terdiri dari 7 jurusan IPA 8 rombel, jurusan IPS 3 rombel, dan jurusan bahasa 1 rombel. Nah, sehingga ini jumlah siswa dari masing-masing rombel ini atau masing-masing kelas ini. Nah, untuk data tahun pelajaran sebelumnya itu memiliki untuk kelas 10 412 peserta didik, kemudian kelas 11 415 peserta didik, dan kelas 12 420 peserta didik, sehingga jumlahnya 1247 peserta didik. Nah, untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 ini alhamdulillah nanti untuk penjadwalan masa pengenalan lingkungan sekolah akan dilaksanakan hari Senin, yaitu tanggal 13 Juli 2020. Ini sebentar lagi kita akan para peserta itu akan diperkenalkan tentang kondisi keadaan lingkungan sekolah yang mungkin baru bagi mereka, sehingga ini perlu diinformasikan supaya bagaimana keadaan kondisi SMA Negeri 3 ini. Nah, tadi mengenai profil SMA Negeri 3
ini merupakan salah satu SMA ya yang ada di Tasikmalaya ini, juga tidak terlepas dari data-data yang prestasi yang diperoleh terutama oleh peserta didik. Ini di tahun-tahun sebelumnya alhamdulillah ini banyak sekali prestasi yang sudah mereka dapatkan, mereka ikuti baik dari berbagai cabang yaitu kegiatan ekstrakurikulernya ya, diantaranya dari mereka mengikuti kejuaraan dari seni bela diri yaitu silat, kemudian Unper Cup sejabar, kemudian poster hari anak sekota, kemudian yang lainnya juga ini yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah SMA 3 memiliki keunggulan-keunggulan tidak hanya yang bersifat akademik tapi juga non akademik, yaitu yang mereka lakukan sehingga ini memberikan nama harum SMA Negeri 3 tidak hanya bisa dikenal di wilayah Kota Tasikmalaya juga, tapi alhamdulillah sudah bisa dikenal di luar Kota Tasikmalaya. Dari berbagai cabang olahraga yang mereka dapatkan, yaitu tentang prestasi yang ada kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan akademik dan akademik ini memberikan bahwa SMA 3 itu merupakan salah satu SMA negeri yang salah satu SMA favorit yang ada di Tasikmalaya. Kemudian prestasi yang sudah dicapai SMA Negeri 3 yaitu diantaranya SMA Negeri 3 merupakan sekolah adiwiyata tingkat nasional itu tahun 2014. Kemudian juga sekolah PAS itu bekerja sama dengan pemerintah Jerman sejak tahun 2008 sampai sekarang, dan sekolah sehat tingkat provinsi Jawa Barat pada tahun 2009. Nah, itu prestasi-prestasi atau keunggulan-keunggulan yang sudah dicapai oleh SMA Negeri 3 ini berkat kerjasama antara ya pimpinan, kepala sekolah, kemudian guru dan peserta didik yang bisa memperlihatkan kemampuan mereka untuk meraih kejuaraan-kejuaraan itu, sehingga SMA 3 ini menjadi salah satu sekolah favorit yang memiliki gudang kejuaraan-kejuaraan atau prestasi yang sudah dilaksanakan oleh para peserta didik. Nah, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di SMA 3 ini yaitu diantaranya kegiatan baik oleh pimpinan kami yaitu Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Anda Sujana MPD, diantaranya yang tema diantara kegiatan itu diantaranya berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunikasi di sekolah atau madrasah. Ya, ini kegiatan biasanya dilaksanakan pada saat kegiatan hari besar umat Islam. Kemudian kegiatan itu bisa dilakukan secara intern di kampus SMA 3 maupun di luar kampus SMA 3. Nah, kegiatan yang secara rutin yang ini sudah dilakukan diantaranya, setiap peserta didik yang datang ke sekolah tepat waktunya atau sebelum waktu jam 7, itu pimpinan kami kepala sekolah itu selalu menyambut dan menyapa kehadiran siswa. Nah, kemudian juga tak lupa ini pembangunan masjid ini yang sudah selesai, alhamdulillah, tinggal kita menunggu waktu untuk keperesmiannya. Dan kemudian yang kedua melaksanakan tupoksi sebagai kepala sekolah, alhamdulillah ini juga dilaksanakan dengan penuh dengan penuh kejujuran, ketulusan, komitmen dan integritas. Ini sesuai dengan tupoksinya. Kemudian bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah.
Juga ini pemaparan tentang rencana kegiatan sekolah bersama tim-tim yang lain. Kemudian ada pengenalan program pada Ikatan Alumni SMA 3. Kemudian mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan tantangan sebagai kepala sekolah juga ini sekolah SMA 3 selalu memberikan atau mengevaluasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu diinformasikan kepada para guru maupun peserta didik, itu melalui rapat secara intern. Dan ketanggapan dari kepala sekolah juga ini terhadap kepentingan orang atau kelompok lainnya juga. Nah, ini kalau ada beberapa siswa yang meraih prestasi, tidak hanya siswa itu sendiri yang diberi apresiasi, yang maksudnya diberi apresiasi, tapi juga orang tua siswa dihadirkan untuk datang ke sekolah. Kemudian mengembangkan dan mengelola hubungan sekolah dan dengan pihak lain di luar sekolah dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar dan pembiayaan sekolah. Alhamdulillah tadi sudah dikatakan bahwa SMA 3 merupakan sekolah PAS, yaitu bekerja sama dengan pemerintah Jerman sejak tahun 2008 sampai sekarang. Ini kegiatan ini dilaksanakan sampai sekarang ini masih terus ini. Kemudian dengan bisa bertemu langsung dengan pimpinan di Jerman, kemudian di Jepang juga ada keterkaitan atau keikatan MOU sekolah kita dengan Jepang. Dan partisipasi tak kalah pentingnya dari para alumni ini, mereka sangat peduli sekali. Mereka selain merupakan alumni juga bisa melihat kondisi atau keadaan SMA 3 ini, alhamdulillah, terutama fokus pada masjid yang sedang kita bangun dan untuk tahun sekarang sudah selesai. Dan ini partisipasi dari alumni dibuktikan dengan mereka memberikan partisipasi berupa uang sebesar 230 juta rupiah. Nah itu, jadi perhatian terhadap SMA 3 ini tidak hanya dari secara intern juga, tapi juga dari para alumni. Kemudian bertindak sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah ini setiap ada kegiatan tertentu yang sifatnya untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran, ini sekolah kami yang dipimpin oleh Pak Dr. Haji Andasu Jana MPD itu selalu memberikan informasi yang update, yang up to date kepada kami selaku tenaga pengajar. Itu selalu diinformasikan pada saat-saat kegiatan itu sebelum dilaksanakannya kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian merumuskan tujuan yang menantang diri sendiri dengan orang lain untuk mencapai standar yang tinggi. Ini pengadaan media pembelajaran berbasis IT, yaitu SMA 3 memiliki smartboard. Ini bisa dimanfaatkan untuk sarana untuk peningkatan belajar baik oleh para guru maupun para siswa. Jadi para siswa diperkenalkan dengan metode yang berbasis IT ini. Tidak hanya mereka berperan sebagai siswa, tapi juga mereka dicoba untuk menjelaskan kepada teman itu sendiri dengan menggunakan media-media atau alat-alat yang berbasis IT itu. Nah, mengembangkan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajaran learning organization, ini pelatihan peningkatan profesionalisme warga sekolah. Di kita mempunyai atau memiliki banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler itu, tapi mereka tetap wajib untuk mengikuti yang pertama itu untuk mengikuti pramuka. Ini alhamdulillah mereka juga mampu memperlihatkan keterampilan mereka sehingga mereka bisa ikut dalam event-event atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sifatnya intern atau di luar kegiatan SMA 3 itu selalu mereka aktif ya, tidak pasif, maksudnya aktif kalau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin ini memberikan bekal mereka untuk sifatnya mandiri atau untuk
kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya untuk mendidik mereka untuk melatih kedisiplinan dan yang lainnya. Nah, melaksanakan kepemimpinan yang inspiratif ini, alhamdulillah sekolah kita memiliki greenhouse ya, kemudian setiap pada saat belum terjadinya pandemi Corona 19 ini, setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh para siswa ini diantaranya Jumat bersih, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya intern, kegiatan kejuaraan olahraga, selalu ikut berpartisipasi. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA 3 ini, yaitu ini untuk kegiatan-kegiatan lain seperti setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, tak lupa dibarengi dengan pengumuman tentang kejuaraan dari para siswa yang sudah mereka perlihatkan kemampuan mereka, itu selalu diinformasikan sehingga tidak hanya kami sebagai guru juga siswa itu mengetahui seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 3. Dan di bidang olahraga juga tadi sudah dikatakan bahwa berbagai macam kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik itu yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya SMA 3 itu alhamdulillah sudah bisa memperlihatkan kemampuan anak-anak didik kami itu bisa menjuarai kegiatan secara nasional atau internasional juga, baik itu futsal ya maupun basketball dan kegiatan paskibra atau kegiatan pencaksilat dan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin yang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya intern juga, ini kegiatan perkemahan, alhamdulillah ini tidak hanya kegiatan ini dilaksanakan oleh para pramuka kita, terutama anak didik atau peserta didik yang masuk atau ya menjadi anggota pramuka, mereka selalu memperlihatkan kemampuan mereka kepada adik-adiknya, baik itu dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mendidik kedisiplinan dan lainnya. Setiap upacara yang dilaksanakan pada hari Senin juga kegiatan kalau sifatnya merayakan hari besar ya seperti 17 Agustus itu kegiatan yang sifatnya nasional, itu paskibra selalu memperlihatkan kemampuan mereka. Nah, hampir tiap tahun mereka diberi tugas untuk upacara penaikan Samsaka Bendera Merah Putih atau penurunan bendera merah putih. Kegiatan kami di awal tahun ajaran baru ini, setelah kegiatan MPLS, alhamdulillah itu sering dilaksanakannya kegiatan workshop kepada para guru yang lainnya juga. Nah, kegiatan siswa yang lain juga tadi sudah diutarakan bahwa kita memiliki sarana yang berbasis IT. Siswa tidak hanya sebagai peserta didik yang hanya menerima informasi dari para guru atau dari staf pengajar, tapi mereka juga dilatih untuk memperlihatkan keberanian mereka tentang kemampuan yang mereka serap oleh para guru itu. Mereka harus mampu berani memperlihatkannya dengan kemampuan mereka di depan teman-teman itu sendiri. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh adik-adik kami, yaitu oleh para siswa yang di SMA 3 itu. Kegiatan yang sudah kami sebutkan itu memang ini sifatnya itu untuk meningkatkan kemampuan mereka, memperlihatkan selain kemampuan juga kedisiplinan mereka, kemudian yang lainnya juga alhamdulillah setiap kegiatan
siswa-siswi kami selalu ikut atau berpartisipasi. Tapi karena situasi sekarang ini pada saat pandemi corona 19 ini, ya jadi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita harus wajib memakai masker atau cuci tangan, kemudian kita juga harus menjaga jarak social distancing, physical distancing. Itu kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi ini akan berakhir, tapi ini tetap komunikasi kita tetap jalan. Ini terjadi ya mungkin sudah 3 bulan atau lebih kita tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung, tapi tetap komunikasi akan berjalan meskipun kita tidak tetap muka langsung, tapi dengan melakukan kegiatan daring. Nah, oleh karena itu kegiatan apa saja yang mungkin sifatnya dari itu akan selalu diinformasikan. Jadi untuk menjalin komunikasi antara Bapak dan Ibu guru, terutama dengan peserta didik baru. Nah, itu mungkin yang bisa kami jelaskan tentang program sekolah, dan kami tak lupa juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat datang di SMA 3 menjadi warga SMA Negeri 3 melalui baik jalur dari prestasi di akademi atau prestasi rapor, kemudian prestasi zonasi, ini sudah bisa diterima bersaing dengan siswa-siswa yang lain, sehingga Anda merupakan salah satu siswa yang beruntung yang bisa diterima di SMA Negeri 3. Kami ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.